Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya musalim wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan kurnianya, terutama kepada saya sendiri, memberikan kesehatan sehingga saya masih bisa melaksanakan praktek dakwah. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada pucuk junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita dari alam kebodohan sampai alam yang terang menerang kita rasakan pada saat ini, mulai dari zaman perbudakan sampai zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya tidak akan menjangan kata-kata mukadimah, langsung saja saya beri judul kesempatan kali ini pidato saya, yaitu pedoman dalam membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai umatnya, yaitu sebagai pedoman kita baca, kita hayati, dan kita renungkan. Lalu perintah tersebut, apa perintah Allah dan apa larangan Allah, maka kita harus lakukan sehingga kita akan mendapatkan hujjah dari Allah atau pahala dari Allah yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faminnat taba'a buddaya falu yabdihilu wala yas'iqa, yang artinya barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang mengikuti petunjukku, maka dia akan mendapatkan pahala dan tidak akan menjalankan jalan yang tersesat dan tidak akan tercela. Ada 3 pedoman dalam membaca Al-Quran tersebut. Yang pertama, yaitu kita akan mendapatkan pesejuk dari diri kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran dan kita hayati Al-Quran tersebut, maka insya Allah hati kita akan menjadi sejuk, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dan didengarkan oleh telinga kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya yaitu sejuk dalam hati, dan semua pikiran kita itu akan ditenangkan oleh bacaan yang kita baca tadi. Yang kedua yaitu adalah penenang dalam hati kita ketika kita dalam masalah, dalam stres, dalam melakukan kegiatan, atau apalagi pada saat zaman sekarang kita banyak sekali ditimpa oleh musibah, baik musibah silih berganti, maka kita harus membaca Al-Quran. Insya Allah ketika kita membaca Al-Quran tersebut, hati kita akan menjadi tenang, dan insya Allah masalah kita tersebut akan menghilang, dan insya Allah masalah kita itu akan terselesaikan setelah kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah tersebut. Yang ketiga yaitu pedoman dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menurunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk menurunkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran supaya kita mendapatkan pedoman dari Allah, sehingga kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Insya Allah kita akan ada di barisan orang-orang yang beriman kepada Allah. Saran, mungkin saya sendiri tidak begitu baik dalam menyampaikan, dan saya juga tidak terlalu baik dalam membaca Al-Quran, tapi kita sama-sama memperbaiki diri kita sendiri, baik itu memperbaiki diri dalam membaca Al-Quran, sehingga kita akan mendekat diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.